Kitty yang kita kawinkan 3 bulan yang lalu hari ini udah melahirkan. Saya ketinggalan, tadi saya ke belakang, tiba-tiba saya sudah lihat anaknya sudah lahir. Dan kita lihat ini anaknya udah lahir 3 ya. Yang sangat perlu diperhatikan adalah ini adalah Kitty melahirkan untuk pertama kali dia melahirkan anak-anaknya, dan dia kayaknya nggak ngerti harus berlaku seperti apa kepada anak-anaknya atau harus melakukan apa kepada anak-anaknya. Dia bingung karena memang ini adalah proses kelahiran yang pertama. Untuk itu kita harus benar-benar memantau dan menolong jika dibutuhkan. Harusnya biasanya ketika anak-anaknya lahir itu masih banyak air ketuban yang membungkus badannya termasuk kepalanya, dan yang paling bahaya adalah menutup bagian hidungnya. Nah, di bagian hidung ini yang harus kita segera bersihkan. Kita bisa lap beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kalau perlu sampai kering, kita cari tisu atau kain bersih, kain yang kering, untuk membantu membersihkan lendir-lendir air ketuban yang nempel di anak-anak kucing yang baru lahir ini. Seperti itu. Kita lihat, kita perhatikan, Kitty masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Dia sebenarnya sudah ada sih kemauan untuk menjilati anak-anaknya, tapi cuman karena ini tadi keluarnya hampir berbarengan, hampir nggak ada jeda, jadi dia harus menolong yang mana dulu. Dia kayaknya masih kebingungan, dan anak-anaknya juga sepertinya harus segera ditolong. Nah kayak gitu, dikasihan banget, dia masih kesakitan. Ini sudah ada 3 anaknya yang lahir. Ini kita tunggu. Kenapa kita tunggu? Biasanya secara genetik si pejantan yang si Coki itu setiap kali kawin sama kucing betina, maka anak-anak dari kucing betina itu biasanya 4. Saya selalu memperhatikan beberapa kucing betina yang kawin sama si Coki, anaknya selalu 4. Dan ini baru muncul 3. Berarti masih ada kemungkinan dia bakal mengeluarkan 1 anak lagi. Apalagi ini adalah kelahiran yang pertama. Itu biasanya maksimal ya, sesuai dengan genetik yang diturunkan oleh si pejantan. Kalau biasanya pejantan itu bisa menghasilkan 3 anak, 4 anak, atau bahkan 7 anak, itu biasanya secara terus-menerus akan terjadi seperti itu, terutama untuk kucing-kucing yang baru pertama kali dikawinin sama si pejantan itu. Dan saat ini kita masih dapat 3 anak. Kayaknya harus kita tunggu sampai beberapa saat, karena memang kadang-kadang butuh waktu agak lama ya, prosesnya agak lama untuk melahirkan semua anak-anaknya. Terus pantau jika terjadi sesuatu yang membahayakan bagi si anak-anak kucing ini, maka kita harus segera sigap untuk menolongnya. Nggak boleh dibiarkan. Ini alhamdulillah si anak-anak kucing yang baru lahir ini sebenarnya terlihat sehat. Jadi sudah saya sempat bersihkan di bagian hidungnya, sebagian saya lap. Jadi dia sudah mulai bisa bernafas, udah nggak ketutup lagi rongga hidungnya. Dan ini badannya masih benar-benar basah kuyup sama air ketuban. Dia masih, aduh baby banget, kasihan banget ya. Kita coba tunggu beberapa saat sampai dia benar-benar selesai proses melahirkan anak-anaknya. Ini Kitty, badannya masih gendut, bulu-bulunya masih bagus, umurnya 1 tahun, dan ini dia melahirkan anak-anaknya yang pertama. Si Kitty ini kayaknya masih nggak ngerti harus bagaimana. Makanya kita harus bantu. Biasanya kalau udah kelahiran yang ketiga, keempat, itu biasanya udah pinter dia, harus ngapain, dia harus
membantu menolong anak-anaknya, dijilatin, dibersihkan tubuhnya, itu sudah pintar. Jadi cepat kering nanti anak-anaknya kalau dijilatin sama induknya. Cuman ini kok kayaknya masih dibiarin aja. Makanya tadi saya sempat bantu beberapa saat sebelum saya sempat nyiapin kamera. Saya udah panik duluan, saya coba ambil tisu, saya lap badannya terutama hidungnya sampai yakin bahwa lubang hidungnya udah terbuka, udah nggak tertutup sama cairan dan dia bisa bernafas. Karena kalau nggak ditolong bisa jadi dia kehabisan oksigen ya, kasihan banget. Ini anak-anaknya udah 3, lucu-lucu, ya ampun lucunya. Ini bakal menjadi anak-anak kucing yang paling lucu dia. Karena Kitty ini cantik banget, bulunya bagus, pola belangnya juga bagus, dan si pejantannya, si Coki itu juga cakep banget, dia putih bersih, juga badannya gede, dan ini kayaknya bakal jadi anak-anak dengan postur yang gede-gede nih. Bisa jadi kucing yang gede-gede banget, karena biasanya anak-anak pertama itu keren. Duh, pinter si Kitty, dia udah mulai menjilati anak-anaknya. Alhamdulillah, ini naluri keibuannya udah muncul. Dia udah mulai care sama anak-anaknya. Bro, kayaknya dia mau melahirkan anaknya yang keempat. Dia sudah mulai mengejan lagi. Apakah benar anaknya yang keempat bakal lahir? Bener. Alhamdulillah, anak keempat akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Sepertinya bentar lagi dia udah bakal mengeluarkan anaknya yang keempat. Kita tunggu ya. Nah, ini lucunya anak-anak kucing ini meskipun baru lahir, mereka punya naluri untuk segera menyelamatkan diri dengan cara mencari puting susu induknya. Mereka mulai ngencot di situ. Biasanya nggak terlalu lama sih, hanya beberapa, bisa setengah jam aja mereka udah mulai menggeliat, udah nyari puting susu untuk mereka bisa minum di situ, nambah tenaga dan mengeringkan bulu-bulunya yang masih basah kuyup itu. Dan kita akan melihat, itu lucu banget. Dan jika misalnya nanti si Kitty ini berinisiatif untuk memakan ari-ari yang keluar bareng sama anak-anaknya ini, biarin aja, nggak apa-apa. Itu naluri banget. Itu dia biasanya akan makan, dia akan habiskan, dan itu berfungsi untuk mengembalikan tenaga dia setelah kelelahan melahirkan anak-anaknya. Kalau ini sih Kitty kemungkinan potensinya kan anaknya cuma 4. Ada kucing yang berpotensi melahirkan sampai 7 anak. Itu ada teman yang punya kucing itu secara genetik pejantannya selalu mengawini para betina, para kucing-kucing betina, dan biasanya kucing-kucing yang dikawini pejantan yang dapat 7 anak ini juga akan melahirkan 7 anak. Dan kalau si Coki biasanya anaknya 4. Maka betina-betina yang dikawin sama dia biasanya anaknya 4 aja. Saya masih harus tunggu beberapa saat. Nah, itu udah kelihatan dia keluar lagi, anak yang keempat. Alhamdulillah, Masya Allah, keren banget. Bayangin tuh, sambil melahirkan anak yang keempat, dia masih sanggup mengurus anak-anaknya yang udah lahir duluan. Dia sudah mulai menjilati, dan yang anak keempat ini sepertinya terbungkus selaput ya, kebungkus selaput. Dan ini sebenarnya nggak boleh terlalu lama, kasihan dia. Tuh, kita lihat kan, dia kebungkus di dalam selaput. Ini kalau Kitty pinter, harusnya Kitty segera membuka selaput yang membungkus anaknya. Ini harusnya begitu, supaya anaknya segera bisa bernapas. Apakah kita nanti juga akan mendapati Kitty juga bisa membuka pembungkus atau selaput yang membungkus anaknya yang keempat ini? Kita tunggu aja. Apakah dia sudah paham? Apakah dia sudah bisa melakukannya? Kalau enggak, berarti kita harus bantu.
Saya harus bantu merobek selaput yang membungkus si bayi kucing ini supaya dia bisa bernapas dengan lega di luar. Sebenarnya saya sudah nggak tega sih nunggu berlama-lama tuh, dia udah kerencal-kerencal kayak gitu, dia pengen segera keluar. Tapi si Cathy-nya kayaknya belum paham. Tunggu ya beberapa saat, sabar ya, nanti saya akan tolong. Kalau emang nggak bisa dia buka, maka saya yang harus buka. Sebenarnya kucing-kucing yang sedang melahirkan itu sensitif banget. Dia nggak mau diganggu, dia nggak mau didekati. Cuman karena saya sudah membiasakan diri terutama selama kehamilan dia, itu saya selalu nempel ke dia, selalu elus-elus dia, elus-elus perutnya. Bahkan ketika dia makan, saya selalu elus-elus perutnya. Jadi dia terbiasa dengan kehadiran saya. Jadi dia tidak menolak. Ketika melahirkan anak-anaknya pun saya ada di dekatnya, dia juga nggak merasa terancam karena saya sudah membiasakan kebiasaan ini. Selama dia hamil, saya hampir selalu mengelus-elus perutnya kayak gitu. Dan memang harapannya sih kayak gini, ketika dibutuhkan kondisi darurat, keadaan darurat di mana saya harus ikut terjun menolong anak-anaknya, dia nggak bereaksi. Aduh, si anak keempat sudah nggak terlalu banyak bergerak nih sebenarnya. Berapa lama saya harus menunggu ya? Jadi deh, saya harus ambil tisu lagi. Saya harus segera membantu anak keempat ini supaya segera bisa saya buka selaputnya supaya dia bisa bernafas. Kasihan terlalu lama dibiarin sama induknya. Kayaknya emang bener-bener Kitty belum paham apa yang harus dilakukan terhadap anak yang terbungkus selaput seperti ini. Sudah mulai bergerak ke sana kemari. Cuman anak keempatnya belum juga ditolong sama dia. Ayo dong Kitty, bantu tuh anakmu, buka selaputnya Kitty. Ini saya yakin anaknya cuma 4 ini, nggak ada tambahan lagi. Berarti ini sudah anak yang terakhir. Lihat, si anaknya juga nggak berhasil merobek selaput yang masih membungkus badannya ya. Oke, ini anak ke-4. Tadi sudah saya bersihkan, salah pakai tisu. Saya sudah buka selaputnya, kemudian saya bersihkan hidungnya. Anak yang ke-4 sepertinya udah insya Allah terselamatkan, udah tertolong. Nah, kita tinggal nunggu badannya kering. Badannya, bulu-bulunya udah mulai kering, dan disitu biasanya si anak-anak kucing itu akan bisa mulai aktif merangkak ke sana kemari untuk mencari puting susu induknya. Mereka bisa ngencot dan bisa menambah tenaga, nggak kedinginan lagi karena sudah mendapatkan asupan gizi. Dia bisa ngencot di hari-hari pertama ini, harusnya dia udah pintar. Nah, ini kita lihat anak yang tadi sempat kebungkus sama selaput sudah saya buka, udah saya robek selaputnya, udah saya bersihkan hidungnya. Meskipun kita lihat masih agak tersengal-sengal ya nafasnya, mungkin saya tadi nolongnya kelamaan. Sebenarnya sih saya berharap si Kitty yang menolongnya. Nah, ini dia setelah beberapa saat kita tunggu tadi, anak-anak sudah kering bulu-bulunya, sudah terbebas dari semua air ketuban yang menutupi tubuhnya, udah cakep.